Jadi justru praktek-praktek keagamaan atau mungkin teori-teori dalam agama itu digunakan untuk membangun secara konstruktif teori psikologi. Agama itu sudah dilihat sebagai sesuatu yang tidak hanya objek, gitu Oke, ya. bisa berubah menjadi subjek ya? Subjek, sumber dari teori justru Sumber ya. dari Sumber teori. dari Ternyata para teolog itu, mereka yang dididik di seminari itu, tidak hanya belajar agama, teks, tapi juga belajar filsafat. Bahkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, selamat jumpa kembali bersama kita dalam program kajian pemikiran Kang Jalal, khususnya terkait dengan futuristik. Dan kita hari ini seperti biasa masih melanjutkan buku Psikologi Agama, sebuah pengantar. Dan alhamdulillah kita sekarang memasuki pada bagian bab 3, khususnya pada bentuk-bentuk interaksi psikologi agama, dan ada kaitannya nanti sedikit dengan postmodernisme. Baik, narasumber kita seperti biasa sudah hadir, yaitu Bapak Budi Sulistya. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah, semangat, sehat. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Pak Budi, kita sekarang memasuki pada bentuk interaksi psikologi dan agama. Kalau elaborasinya Kang Jalal di buku ini, bentuk interaksi psikologi dan agama itu seperti apa? Baik. Ya, ini pembahasan yang luar biasa sebenarnya ini Ustadz Asa ya. Jadi psikologi itu kan ini ya, kira-kira dia tahun 1800-an udah tumbuh menjadi sains ya, menjadi sains. Nah, karena dia tumbuh menjadi sains itu seperti biasa, karena sains itu kan mencari kebenaran gitu ya, mencari kebenaran, dan saat itu dianggap kebenaran dengan metode sains itu sebagai dia punya otoritas gitu ya. Jadi Kang Jalal, Ustadz Jalal itu menjelaskan ya, yang pertama interaksi antara psikologi dan agama itu adalah psikologinya lebih dominan dari agama. Lebih dominan dari agama. Jadi agama itu diberlakukan sebagai objek sains gitu ya. Jadi kalau kita baca di sini kira-kira ada ini Ustadz, ada 3 jenis ya interaksi. Jadi yang pertama yang disebut sebagai psikologi agama, ya agama itu diteliti saja gitu ya, diteliti behaviornya seperti apa, si penganutnya seperti apa, tapi prinsipnya adalah agama itu sebagai objek gitu ya. Kemudian interaksi yang kedua yang masih seperti itu juga, yaitu nanti biasanya kan kalau di ini khususnya di agama Kristen ya, ada pastor itu juga membimbing jamaahnya gitu ya. Oke, itu menarik tuh ya. Nah, itu ya. Ketika membimbing jamaahnya, mereka nanti menggunakan teori-teori psikologi. Jadi lagi-lagi psikologi digunakan sebagai panduan untuk praktek keagamaan. Ya. Kalau yang tadi pertama objeknya adalah agama, yang kedua bergeser ya. Mulai bergeser. Objeknya agama, lanjut. Ini digunakan untuk membimbing praktik-praktik keagamaan. Nah, yang nomor 3 ini mirip dengan yang pertama sebenarnya. Yang nomor 3 ini pandangan-pandangan psikologi digunakan untuk merevisi pandangan-pandangan agama, gitu ya. Merevisi pandangan-pandangan agama. Itu mirip dengan pandangan sains ketika ada penemuan sains baru, gitu ya. Itu kan, jangan-jangan ini ada ayat-ayat yang bertentangan dengan penemuan sains, gitu ya. Ini mirip juga seperti itu. Nah, di bagian berikutnya nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi yang sebaliknya, Ustadz. Sebaliknya. Oke. Kayaknya menarik lagi kalau misalkan tadi kita lihat misalkan psikologi berada di atas agama. Kemudian sebagai menjadi penentu kebenaran. Apakah agama juga sebaliknya menjadi penentu kebenaran pada riset psikologi sebagai legitimasi? Pada kemudian hari itu. Baik, Ustaz. Nah, ini menariknya lanjutannya, Ustaz. Jadi gimana lanjutannya? Lanjutannya itu di tahun inilah ya, penelitiannya tahun 87 gitu ya. Jadi Jones ini ya. Jadi ada interaksi yang berikutnya, yaitu di bagian ini adalah agama mulai dianggap sebagai sesuatu yang signifikan
ya Signifikan. dalam keilmuan itu ya. Jadi tidak hanya dianggap sebagai objek. Jadi yang pertama adalah interaksi kritis evaluatif ya. Di sini peneliti menguji dan mengevaluasi teori-teori psikologi apakah teori itu bertentangan dengan agama atau tidak gitu ya. Jadi misalkan teori Freud bahwa semua yang kita lakukan itu berdasarkan represi atau pengalaman masa lalu gitu ya. Kehendak bebas katakanlah gitu ya, itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, itu nanti dikritisi berdasarkan agama. Jadi ini agama digunakan untuk mengukur kebenaran psikologi. Jadi berlawanan dengan yang tadi Ustadz. Nah, yang kedua tadi ya? Yang tadi tiga yang tadi itu kira-kira kan psikologi dominan dengan agama. Nah, ini yang tiga berikutnya itu agama lebih dominan dari psikologi gitulah ya, lebih konstruktif. Ya. Nah, ini yang pertama yang tadi itu ya. Jadi agama digunakan sebagai panduan untuk melihat ini praktek psikologi atau teori psikologi itu sesuai dengan agama atau tidak gitu ya. Terus yang kedua interaksi konstruktif. Nah, ini menarik. Jadi justru praktek-praktek keagamaan atau mungkin teori-teori dalam agama itu digunakan untuk membangun secara konstruktif teori psikologi. Teori psikologi. Nah, ini kebalikan yang tadi ya. Ini agamanya malah digunakan sebagai inspirasi bagi psikologi ya. Kemudian yang nomor 3 ini masih lanjut juga. Kalau yang nomor 3 ini lebih ke interaksi antara agama dan psikologi. Jadi agama juga bagian-bagian agama, teori-teori di dalam keagamaan atau teks-teks agama itu bisa digunakan sebagai inspirasi untuk merekonstruksi teori psikologi dan begitupun sebaliknya. Ya, jadi ada semacam dialektika. Nah, ini 3 yang terakhir ini, Ustadz, itu agama itu sudah dilihat sebagai sesuatu yang tidak hanya objek, gitu ya. Bisa berubah menjadi subjek ya? Subjek, sumber dari teori justru sumber dari ilmu yang nanti akan menginspirasi psikologi gitu. Saya juga menemukan di buku ini ternyata bahwa ada informasi seorang pastor atau pendeta untuk mengamati atau memberikan solusi atas masalah mental kejiwaan para umatnya ya, yang bertanya dan sebagainya, mereka menggunakan pendekatan psikologi seperti apa yang tadi disebutkan itu. Kemudian apakah bisa jadi seorang pastor pada masa itu dia bukan hanya seorang pastor agamawan tapi juga dia seorang psikolog posisinya ya. Jadi menyatu antara psikologi dan agama pada satu sosok itu kan begitu. Nah, di Indonesia misalkan ada satu pesantren yang mencoba untuk memberikan penyembuhan terapi terhadap mereka yang kesehatan yang bermasalah dalam mental termasuk yang ODGJ itu dengan terapi yang terkait dengan zikir. Kesufianan disebut kayak gitu. Menarik sekali. Jadi tampaknya di sini terlihat bagaimana hubungan yang sangat melekat ya. Gitu. Pandangan Pak Budi terkait ini gimana? Ya, itu Ustadz ya. Jadi agama itu kan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan jiwa manusia, gitu ya. Evolusi jiwa manusia. Bagaimana manusia menghadapi kesusahan, bagaimana manusia menghadapi kesenangan, kemudian manusia mencari kebenaran yang lebih lebih tinggi gitu ya. Nah, aspek-aspek seperti itu kan aspek jiwa ya, yang tentu sangat dekat dengan keilmuan psikologi. Jadi pastor-pastor yang dijelaskan ini ya di bukunya Ustadz Jalal itu memang menggunakan teori-teori, misalnya teori psikoanalisis gitu ya. Psikoanalisis itu kan memang terapi, kemudian menganalisis mimpi dan sebagainya itu ya, untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, kemudian membuat terapinya seperti apa. Itu digunakan oleh para pastor. Saya kurang tahu apakah pastor itu sekaligus dia psikolog juga ya, atau mungkin pastor itu punya penasehat seorang psikolog ya. Itu saya belum explore lebih lanjut. Tapi di Islam juga banyak ini Ustadz ya. Misalnya ada pesantren yang menyembuhkan ketergantungan obat dan sebagainya kan ya. Orang yang depresi kemudian ustadznya itu bisa melakukan pendekatan gitu ya yang cocok dengan kondisi psikologis dari si
si tadi itu ya, kita nyebutnya apa itu, santri atau pasien. Pasien ya gitu. Nah Pasien itu. mungkin ya atau Nah santri juga. itu sangat masuk akal dan memang itu mestinya berkaitan dengan erat, Ustaz. Ini sebelum kita masuk lagi kepada yang terkait dengan bentuk interaksi, ini menarik terkait dengan teolog ya, terkait dengan agamawan dan sebagainya. Di sekarang ini saya interaksi dengan beberapa kawan di Kristen itu, ternyata ada perkembangan-perkembangan bagus. Ternyata para teolog itu, mereka yang dididik di seminari itu, tidak hanya belajar agama, teks, tapi juga belajar filsafat, bahkan masuk kepada Islam, belajar ilmu-ilmu sekuler lainnya tergantung misalkan bahkan ada peminatan, misalkan peminat psikologi, peminat sosiologi, peminat biologi dan sebagainya. Ini kayaknya fenomena yang baru, fenomena yang menarik ya. Ada ruang yang terbuka ya, ada ruang pada arah itu. Seperti kita kalau misalkan kita masuk pada posmo, misalkan posmo kan memberikan ruang berbagai yang awalnya dicampakkan begitu ya. Kehadiran spiritualisme dianggap asalnya tidak dianggap oleh modernisme dan sebagainya. Pak Budi melihat itu seperti apa? Ya, baik Ustadz. Jadi ini mungkin kita lihat lagi di bagian yang sebelumnya ya. Jadi terkait dengan postmodernisme juga. Kita mungkin tadi itu karena subjek kajiannya tadi para teolog di Kristen ya, Ustadz ya. Jadi itu kan sains itu kan bidangnya macam-macam gitu ya. Nah, di sini misalkan dari berbagai bidang sains itu ada berbagai kondisi ini dijelaskan juga ini Ustadz Jalal di akhir bab 3 ya. Akhir bab 3 itu ya. Misalkan udah pernah kita bahas juga sains menolak keabsahan agama misalkan. Atau sebaliknya, agama menolak keabsahan sains ya. Teori evolusi. Wah, ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Saling penolak ya. Gitu ya, bisa saling menolak. Kemudian sains hanya salah satu di antara beberapa cara untuk mengetahui yang absah. Ada juga yang memandang itu hanya satu metode juga. Agama itu metode yang lain gitu ya. Jadi kita punya persepsi indera, kita punya persepsi intelektual, dan kita punya persepsi spiritual. Kira-kira gitu ya Ustadz ya. Dan itu tidak bisa kita pertentangkan begitu saja. Kita nggak bisa bilang bahwa yang persepsi indrawi dan intelektual itu lebih tinggi dari spiritual, nggak bisa. Jadi itu masing-masing sumber pengetahuan ya. Kemudian ada sains juga menawarkan plausibility argument. Jadi paham-paham di dalam sains itu ya tentang ruh dan sebagainya itu nanti dijelaskan secara saintifik. Ya. Kemudian sains itu sendiri juga, nah ini mulai masuk ke posmo, Ustadz. Nah, jadi gimana tuh? Jadi gini, kalau postmodernisme itu kan sebenarnya di ujungnya dia agak mengkritik dominasi sains gitu ya. Justru yang dikritik itu sainsnya dulu gitu ya. Karena sains itu dia mengaku sebagai otoritas yang lebih tinggi dari yang lain kan. Kecenderungan kan seperti itu. Jadi postmodernisme secara umum, ini sebenarnya aliran postmodernisme juga nggak bisa kita seragamkan ya. Betul. Gitu Ustaz ya. Jadi secara umum dia membongkar cara pikir sains bahwa sains itu nggak mutlak-mutlak amat. Dia nggak jago-jago amat gitu ya. Jadi kita bisa samakan kekeliruan-kekeliruannya ya. Ada kekeliruan, ada subjektivitas gitu. Di situ ada subjektivitas ya. Jadi bahkan sains itu kalau Vera Ben kadang-kadang menyamakan sains itu dengan seni, dengan puisi, dengan fiksi sama saja gitu ya. Agak sulit kita membedakannya. Nah, ranahnya berbeda ya. Ranahnya berbeda. Nah, sayangnya di sini bagus sekali Ustadz Jalal menyebutkan sayangnya postmodernisme itu juga pada akhirnya ada bagian yang agama itu dibongkar juga gitu ya. Agama itu jangan-jangan juga tidak punya kemutlakan juga. Ya, kira-kira seperti itu Ustadz ya. Di luar berbagai kelebihan postmodernisme, kita juga melihat ada masalah di situ. Jadi kira-kira postmodernisme itu memecahkan masalah interaksi antara agama dan sains tadi dengan membongkar fundamennya. Tapi dibongkar semua, baik sains maupun agama. Memberikan solusi nggak? Kan harusnya dekonstruksi, konstruksi atau rekonstruksi kan harusnya. Ya. Tawaran baru ada. Nah, ini sebenarnya masih problematis juga, Ustadz ya. Jadi ada yang bilang dekonstruksi, kemudian setelah dekonstruksi itu bagaimana membangunnya itu tidak ketemu. Tapi juga, ini dicampakkan saja.
Ya, ya. Tapi ini kan alirannya macam-macam, Oke, Ustadz oke. ya. Alirannya macam-macam Oke. gitu ya. Jadi Jadi ada juga gini, dengan kita mengambil pandangan postmodernisme, justru kita bisa melihat kesetaraan ya. Jadi oke. si sains itu tidak bisa dia terlalu dominan, Tidak bisa gitu ya. monopoli dan agama Nggak juga bisa tidak bisa monopoli harus gitu ya. saling Jadi begitu. ini karena saling setara ini justru ada yang tadi itu ada dialektika dan Ada sebagainya yang dialektika. dimungkinkan. Jadi postmodernisme itu ada aspek positif, tapi Ustadz Jalal juga menjelaskan kita harus kritis juga terhadap postmodernisme gitu ya. Oke. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sikapi dengan bijak juga. Mungkin Oke, gitu Ustadz. oke. Tadi disebutkan ada 3 bentuk interaksi yang lebih baik dan bagus, memberi efek yang bagus. Interaksi kritis evaluatif, interaksi konstruktif, dialogis, dan dialektis itu. Dari ketiganya, mana yang lebih dapat diandalkan dan berhasil untuk konteks Indonesia? Sedikit aja begitu. Wah, ini ya. Ada nggak? Nah ini menarik Ustadz ya. Jadi kalau untuk konteks Indonesia, saya rasa yang lebih bagus itu yang interaksi gitu ya, Ustadz ya, Interaksi, oke. interaksi ya. Tapi ini Kenapa tuh? ya, jadi gambarannya seperti ini Ustadz ya. Jadi kalau kita punya satu paradigma ya, ini Oke. paradigma agama gitulah ya. Paradigma agama ini kan aspeknya macam-macam itu ya. Ada aspek ayat-ayat yang tentang teologi, ketuhanan gitu ya, tauhid gitu ya. Ada aspek ayat-ayat kemasyarakatan, ada sains juga. Nah, pemikiran keagamaan itu hanya akan bisa berkembang kalau kita benturkan sebenarnya. Oh. Ya, benturkan dengan pemikiran yang lain ya. Kalau contoh di sini kan psikologi ya, di bidang Oke. psikologinya kita benturkan. Bukan untuk merusak ya, membenturkan Oke. kesannya ini dipertentangkan. Justru dengan pertentangan itu kita akan bisa membangun paradigma yang lebih matang lagi gitu ya. Jadi nanti kita bisa mengkonstruksi bukan dekonstruksi, tapi justru mengkonstruksi pandangan-pandangan agama yang lebih baik. Jadi Yang nanti lebih baik pandangan lagi. kita berevolusi menuju pandangan keagamaan yang lebih sempurna, bagus. lebih bagus lagi. Oke. Dan sebaliknya, Ya. si sainsnya Jadi karena lebih nanti berkembang lagi, sempurna dia dan sebagainya. juga akan berkembang karena Oke. terpaksa ini, karena berbenturan dengan agama, dan agama di Indonesia kan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting gitu ya. Jadi mau tidak mau sains di Indonesia harus melihat agama ini Harus sebagai melek agama. betul, sebagai sumber untuk membangun dia gitu ya, Oke. membangun si sains itu Oke. gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik, ini yang terakhir. Kalau kita baca bukunya Loya Rahmi ini, di ujung bagian interaksi ini, Kang Jalal itu menyampaikan pada halaman 143 di buku ini, ilmuwan dan teolog agar menengok kembali sejarah konflik di antara mereka. Sebelum merujuk kembali, mereka harus belajar dari kesalahan masa lalunya. Barangkali bisa dijelaskan maksud dan apa manfaatnya dari menengok kembali itu. Ini untuk closing nih. Iya, menarik Ustadz. Ya, ini perkembangan sejarah sains, agama gitu ya. Jadi di sepanjang sejarah itu kan ada ada interaksi bermacam-macam gitu ya. Nah, interaksinya itu tidak selinier yang kita bayangkan. Tidak ya. selinier. Misalkan ya kalau kita baca di buku Ustadz Jalal, beliau menjelaskan tahun-tahun 40, tahun 50 itu ada behaviorism, waktu itu kan ada psikoanalisis gitu. Seakan-akan sebelumnya agama itu tidak pernah dominan gitu ya. Nah, tapi William James itu kan jauh sebelumnya, 1800 sekian. Betul. William James itu mengatakan bahwa agama itu signifikan. Jadi kita harus kaji dengan baik dan seterusnya gitu ya. Nah, ini paparan Ustadz Jalal ini luar biasa menarik karena beliau memaparkan sejarah gitu ya. Tapi kita perlu cermat membacanya karena ini sejarahnya nggak linier. Ya. Saya itu cenderung membaca sejarah sains itu sebagai sejarah sebagai evolusi dari logika, kemudian pemikiran dan sebagainya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Kalau evolusi pemikiran kan harusnya makin bagus. Nah, sejarah sains itu maju mundur, Ustadz. Maju mundur. Maju mundur. Nah,
dengan membaca sejarah itu jangan sampai kita di titik ini yang harusnya maju, nanti kita mundur lagi. gitu ya. Kembali lagi. Karena yang tadi itu, tahun 40-an udah ada William James, kenapa mereka balik lagi ke behaviorism yang menyingkirkan jiwa dan sebagainya. Baru penyatuan agama dan psikologi kan tahun 70-an, 80-an gitu yang transpersonal dan sebagainya itu. Nah, itu sangat penting Ustadz, histori, dan di sini dipaparkan dengan sangat menarik. Oke, terima kasih Pak Budi. Tampaknya kita cukupkan dulu, nanti insya Allah kita akan kembali lagi masih terkait dengan buku psikologi agama. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, terima kasih sudah menyimak. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz.